Dalam Yesaya 66 ayat yang kedua, Tuhan berkata, "Tetapi kepada orang ini aku akan memandang, kepada orang yang miskin dan rohnya penuh penyesalan dan yang gemetar pada firman-Ku." Dalam terang pewahyuan perjanjian baru, kita dapat memahami dengan baik mengapa seseorang harus gemetar pada firman Tuhan. Karena saat kita membaca halaman-halamannya dan mendengarkan pengajarannya, kita mendapati diri kita sendiri dalam antisipasi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini yang telah dinyatakan kepada mereka yang akan menerimanya, terungkaplah prinsip-prinsip dan standar-standar penghakiman ilahi bagi seluruh umat manusia. Kristus menggambarkan penghakiman Tuhan seperti ini. Sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kiraya pun tidak akan berlalu dari Torah sampai seluruhnya digenapi. Tercatat dalam Matius 5 ayat 18. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Tercatat dalam Matius 24 ayat 35. Dalam pasal-pasal penutup Alkitab, tabir masa depan disingkirkan untuk menyingkapkan apa yang akan terjadi ketika, sebagai penggenapan perkataan-perkataan Kristus, langit dan bumi lenyap, dan tahta Allah berdiri untuk penghakiman besar terakhir. Dan aku melihat tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit lenyap, dan tidak ditemukan lagi tempat bagi mereka. Dan aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Allah, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka. Tercatat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai 13. Pada pemandangan besar terakhir ini, Kristus telah menegaskan kepada kita bahwa akan ada satu dan hanya satu standar penghakiman, yaitu firman Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Ini akan menjadi penggenapan dari Mazmur 119 ayat 160. Keseluruhan firman-Mu adalah kebenaran, dan setiap keputusan kebenaran-Mu adalah untuk kekekalan. Di sini akan disingkapkan dalam kesempurnaan yang mutlak setiap penghakiman yang benar dari firman Tuhan yang tidak berubah. Jika kita dapat melihatnya, pewahyuan ini, bahwa seluruh penghakiman akan sesuai dengan firman Tuhan, ini merupakan penyediaan kasih karunia dan belas kasihan Allah. Karena hal itu memungkinkan kita di sini
dalam kehidupan saat ini untuk mengantisipasi penghakiman Allah atas diri kita sendiri, dan dengan demikian dapat luput daripadanya. Karena alasan ini, Rasul Paulus berkata, "Sebab jika kita menghakimi diri kita sendiri, kita tidak akan dihakimi." Tercatat dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31. Bagaimana kita dapat menghakimi atau menilai diri kita sendiri? Dengan menerapkan penghakiman atau penilaian firman Tuhan kepada setiap aspek dan detail-detail kehidupan kita. Jika kita melakukan ini dan kemudian dengan pertobatan dan iman menerima penyediaan pengampunan dan belas kasihan Allah, Allah sendiri tidak akan pernah mendatangkan penghakiman ke atas kita. Kristus sendiri menjamin kita akan hal ini. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya di dalam Dia yang mengutus aku, mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah berpindah dari kematian ke dalam kehidupan. Tercatat dalam Injil Yohanes 5 ayat 24. Jaminan ini diulang kembali dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita lakukan supaya luput dari penghukuman Allah? Kita harus mendengarkan firman-Nya dalam kerendahan hati dan pertobatan. Kita harus menerima setiap penghakiman atau penilaian-penilaiannya yang benar sebagaimana diterapkan kepada kehidupan kita. Dalam iman, kita harus menerima catatan firman Tuhan bahwa Kristus telah mengambil penghukuman kita dan menderita penghukuman kita. Dengan menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kita dibebaskan, kita dibenarkan, kita keluar dari bawah penghukuman dan kematian ke dalam pengampunan dan kehidupan kekal. Semua ini melalui firman Tuhan. Menolak dan mengabaikannya, firman itu akan menjadi hakim kita pada hari terakhir. Menerima dan mentaati firman itu menjamin kita akan pengampunan sempurna dan keselamatan penuh melalui kebenaran yang bukan berasal dari kita, melainkan kebenaran Allah sendiri. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas hak istimewa yang luar biasa
bahwa kami sebagai anak-anak-Mu melalui perbuatan Yesus yang sempurna, lengkap sepenuhnya di kayu salib, kami dapat terluputkan dari penghakiman kekal-Mu. Jadikanlah aku saksi hidup dari kebenaran itu, supaya banyak orang lain di dunia sekitarku juga akan terluputkan dan pada akhirnya masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih
bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.